Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Titian Balatondok, Stambuk 61605071900005 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hal terpenting dari sistem komunikasi telepon. Telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya. Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Prinsip dasar telepon. Ketika gagang telepon diangkat, posisi telepon disebut hok. Lalu sirkuit terbagi menjadi dua jalur, di mana bagian positifnya akan berfungsi sebagai tip yang menunjukkan angka 0, sedangkan pada bagian negatif akan berfungsi sebagai ring yang menunjukkan angka negatif 48 VDC. Kedua jalur ini yang nantinya akan memproses pesan dari sender untuk sampai ke receiver. Agar dapat menghasilkan suara pada telepon, sinyal elektrik ditransmisikan melalui kabel telepon yang kemudian diubah menjadi sinyal yang dapat didengar oleh telepon receiver. Untuk teknologi analog, transmisi sinyal analog yang dikirimkan dari central office atau CO akan diubah menjadi transmisi digital. Angka-angka sebagai nomor telepon merupakan penggabungan antara nada-nada dan frekuensi tertentu yang kemudian dinamakan Dalton multifrekuensi atau DTMF dan memiliki satuan hertz. Hubungan utama yang ada dalam sirkuit akan menjadi on-off. Ketika dibuka, lalu akan muncul getaran. Bunyi yang muncul di telepon penerima menandakan telepon telah siap digunakan. Oke, kita lanjut di sejarah telepon. Perkembangan awal telepon. 1971 Antonio Meucci memantenkan pneumonia yang disebut sound telegraph. Pneumonia ini memungkinkan adanya komunikasi dalam bentuk suara antara dua orang dengan menggunakan perantara kabel. 1875 perusahaan telekomunikasi De Bell mendapatkan hak paten atas penemuan Meucci yang disebut transmitter and receiver of electric telegraph. Sistem ini menggunakan getaran multiple baja untuk memberikan jeda pada sirkuit. 1876 perusahaan Bell mematenkan improvement di telegrafi. Sistem ini memberikan metode untuk mentransmisikan suara secara telegraf. Kita melangkah ke jenis-jenis telepon. Ditinjau dari peletakannya, ada macam-macam telepon yang digunakan pada suatu organisasi antara lain sebagai berikut. Telepon meja atau tablepon, yaitu telepon yang diletakkan di atas meja. B. Telepon dinding atau wellphone, yaitu telepon yang diletakkan pada dinding. C. Telepon mobil, kapal atau pesawat. Kita lanjut ke tujuan dari sistem komunikasi telepon, yaitu untuk mengirimkan informasi dalam bentuk apapun dari pengguna atau user kepada pengguna lain dalam jaringan. Para pengguna jaringan publik atau public network disebut pelanggan atau subscriber. Informasi dari pelanggan dapat berupa suara, data, gambar, dan lain-lain. Oke, demikianlah materi tentang hal-hal penting dari sistem komunikasi telepon. Sekian dan terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Ignatius Pasanda dari kelas A, Stambuk 6160711936. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja jaringan telepon seluler.
telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus tercakup BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Cara kerja telepon seluler sebagai berikut. Yang pertama, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Yang kedua, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Yang ketiga, sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Yang keempat, dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima. Yang kelima, setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Gilbert Triputra, Stambuk 616050919014 dari kelas Sistem Telekomunikasi A. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari BTS. BTS berfungsi sebagai pengirim dan penerima atau yang biasa disebut dengan transceiver sinyal komunikasi dari atau ke MS serta menghubungkan MS dengan network elemen lain dalam jaringan GSM diantaranya BSC dan MSC. Karena fungsinya sebagai transceiver, bentuk fisik sebuah BTS berupa tower yang dilengkapi antena sebagai transceiver dan perangkatnya. Sebuah BTS dapat mengcover area maksimal sejauh 35 km atau jarak tembak ke udara. Pernyataannya yang disampaikan oleh Manajer Network Operation Telkomsel Lampung Marwan Wahyudi kepada tribunlampung.co.id Kamis 29 bulan 9 2011. Sedangkan BSC, kata Marwan, diperlukan untuk mengatur perpindahan outstation dari satu BTS dan ke BTS lain. Perpindahan area ditentukan dari beda kekuatan sinyal antara dua BTS overlapping sehingga kontinuitas komunikasi outstation dengan infrastruktur seluler tetap terjaga. Fungsi BSC sebagai alokasi kanal BSC dan BTS dan indikasi channel blocking antara BSC ke MSC. Fungsi lainnya adalah pengaturan frekuensi hopping, konfigurasi kanal, enkripsi, handover, dan broadcasting channel. Untuk fungsi MSC berperan sebagai interkoneksi hubungan antara pembicara baik antar pelanggan seluler maupun antar seluler dengan jaringan telepon, kabel PSTN, ataupun dengan jaringan data. MSC memberikan pelayanan kepada pelanggan meliputi bearer service, teleservice, and supplementary service. Demikianlah pembahasan saya mengenai fungsi BTS ataupun yang biasa disebut dengan tower. Oke, kita lanjut di kelebihan dan kekurangan telepon. Kelebihan telepon yaitu lebih praktis, 2. Memberi berbagai kemudahan, 3. Mempermudah akses untuk telekomunikasi ketika kita berada dimanapun, 4. Mempermudah untuk masalah sekolah seperti mencari tugas, 5. Media untuk video call ataupun video chat. Kekurangan dari sistem komunikasi telepon itu membuat seseorang menjadi malas, 2. Selalu bersikap individual, 3. Jarang bersosial, 4. Radiasi sinyal dapat mengganggu kesehatan, 5. Selalu mencari kepuasan bagi dirinya sendiri. Demikianlah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.